Nah, ingat ya, bisa dikalikan dari jumlah penggunaan pupuk dosis ini. Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang media tanaman hias. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia, cara merawat tanaman berbuah agar buahnya tidak rontok. Nah, buat teman-teman nih, harus tonton video kali ini guys. Apakah teman-teman di rumah mempunyai tanaman berbuah seperti halnya tanaman mangga, jambu, kelengkeng dan lain sebagainya yang mungkin ditanam di pengah rumah ataupun di pot atau istilahnya tabulam pot ya, tanaman buah di dalam pot. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips ya untuk teman-teman agar dalam hasil berbuahnya itu tanaman berbuahnya maksimal guys hasilnya, yaitu ciri-cirinya adalah buahnya itu besar-besar, lalu berbuahnya itu banyak, hasilnya juga manis ya buahnya. Nah, itu akan saya berikan tipsnya di video kali ini. Nah, kendala-kendala dalam merawat tanaman berbuah itu banyak ya. Misalkan dalam satu pot atau satu tanaman ya, tanaman berbuah di pekarangan rumah kita buahnya tidak banyak hasilnya, nanti bisa kita akalin dengan pemupukan. Lalu yang kedua adalah biasanya buahnya itu cacat, misalkan busuk, lalu buah yang dihasilkan nantinya akan berbentuk tidak sempurna atau cacat, alhasil buahnya jelek ya. Lalu yang ketiga adalah buahnya masam, tidak manis. Kok tidak manis ya? Tidak seperti pada buah-buah yang kita beli di toko atau di pasar misalnya. Lalu yang keempat adalah buahnya tidak besar-besar. Nah, untuk mendapatkan buah yang besar tentu ada teknik pemupukannya dan juga ada teknik yang bisa kita lakukan pada tanaman itu langsung, mulai dari teknik penjarangan dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan ya di pertengahan video, makanya jangan kemana-mana guys. Tonton video ini sampai selesai, nanti akan saya jelaskan detail sekali ya untuk pemupukan dan teknik apa aja sih yang kita lakukan pada tanaman berbuah kita agar hasilnya maksimal. Nah, ini dia, check it out. Nah, oke guys, ini adalah buah jambu madu, sudah saya petik ya, satu dompol nih contohnya. Nah, ini sangatlah banyak dan manis guys. Kalau nggak percaya, cobain aja sendiri kesini. Nah, buat teman-teman nih yang pengen mencoba menanam tanaman berbuah ya, bisa dari tanaman jambu, tanaman mangga, tanaman kelengkeng dan lain sebagainya ya, bisa di lahan langsung ataupun di pot atau istilahnya tabulam pot. Bisa menggunakan trik dari pupuk yang saya lakukan ini agar berhasil dalam pembuahannya. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini adalah jambu madu, satu dompol ini sekitar jumlahnya kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini adalah sekitar 11 buah. Nah, ini ya, ini jatuh satu tadi. Nah, ini itu buahnya sangat kinclong ya, berwarna merah ranum seperti ini. Ini pasti sangat manis. Nah, tipsnya nih nanti untuk pupuknya di akhir video akan saya berikan ya. Sebelum menuju ke teknik pemupukannya, saya akan berikan tips-tipsnya dulu nih agar maksimal dalam pembuahan dari tanaman-tanaman buah yang teman-teman miliki di rumah ya, yaitu untuk kualitas buah agar buahnya besar seperti pasar-pasar itu. Kalau bisa menanam buahnya itu di pekarangan langsung guys, atau di tanah langsung, itu biasanya buahnya akan berukuran lebih besar daripada kita menanamnya di dalam pot. Nah, untuk yang di dalam pot gimana? Untuk yang di dalam pot agar maksimal ukurannya besar-besar, itu juga bisa kita mengakalinya guys. Walaupun kalau tabulam pot di tanah langsung itu emang beda ukuran ya, biasanya ukurannya itu lebih dominan kecil daripada tanaman buah yang kita tanam di lahan langsung. Tapi kita bisa mengakalinya guys. Gimana? Yaitu dalam satu dompol seperti ini kita bisa mengurangnya dalam waktu masa pembungaan, yaitu kita kurangi, atau masa buah yang masih kecil-kecil ya, yaitu kita kurangi, misalkan ini satu dompol 11 biji, kita bisa menguranginya sekitar 7-6 biji. Nanti ukuran buahnya itu akan lebih besar daripada biasanya. Ya, itulah perbedaannya. Perbedaan yang kedua dari tabulam pot dan lahan langsung, biasanya untuk tabulam pot itu pembuahannya itu lebih cepat karena penyerapan nutrisi lebih cepat, maka untuk berbuahnya atau masa berbuahnya itu lebih dekat atau lebih pendek ya, tidak seperti di tanah langsung, yaitu jarak berbunganya atau berbuahnya biasanya lebih dominan lama dibandingkan dengan yang tabulam pot. Jadi memiliki kekurangan dan lebih masing-masing ya. Nah, kembali dalam kendala dalam pembungaan, yaitu untuk tanaman berbuah itu pada masa berbunga biasanya terjadi yang namanya kerontokan ya. Makanya untuk mencegah kerontokan itu kita bisa mengakalinya dengan tips pemupukan ini. Nah, yuk langsung aja. A few moments later. Nah, pertama yang kita perlukan adalah air 1 liter ya, seperti ini dalam sebuah ember. Kalau kita mempunyai banyak tanaman berbuah, maka tentunya bisa melakukan kelipatan dari jumlah air liter yang sudah saya persiapkan ini. Untuk air 1 liter ini, pupuk yang akan saya persiapkan untuk pencampurannya adalah yang pertama adalah pupuk MKP. Nah, ini dia guys.
pupuk MKP ini kebetulan dari merek Merauke, bisa sebenarnya dari merek yang lainnya, cuman saya lebih menyukai dari Merauke karena pertama harganya. Ya untuk Merauke ini harganya lebih murah ya dibandingkan dengan merek-merek yang lain, maka teman-teman bisa mencobanya untuk membeli dengan pupuk Merauke MKP ini. Terserah sih mau merek apa aja, cuman yang saya pakai adalah pupuk MKP itu ya, yang penting MKP-nya. Nah, apa sih kelebihan dari pupuk MKP ini? Pupuk MKP ini memiliki kelebihan yaitu dari unsur P dan K yang tinggi. Nah, kebutuhan nilai nutrisi inilah yang diperlukan untuk tanaman berbuah pada masa berbunga, yaitu agar bunganya tidak rontok. Di angka 52% ya, jadi cukup tinggi, dan K-nya itu untuk kualitas buah. Nah, ini ya guys untuk pupuknya. Nah, yuk. Nah, ini kita masukkan, kemudian kita aduk dulu. Kita aduk sampai benar larut. Nah, udah ya untuk pupuk MKP ini. Nah, ini adalah pupuk yang pertama. Kita menuju pupuk yang kedua, ada lagi nih. Apa itu? Yaitu ini dia. Ini adalah pupuk KNO3 putih ya. Kalau di merek Merauke ini namanya Merauke Kali Nitra, yaitu untuk pupuk kalium nitrat dalam kurung KNO3. Nah, KNO3 ini ada dua ya, yaitu ada yang putih dan ada yang merah. Untuk berbuah atau tanaman berbuah ya, pilihlah KNO3 yang berwarna putih guys, jangan yang merah, karena yang merah untuk tanaman-tanaman di mana pada fase vegetatif atau sebelum berbunga. Nah, apa sih yang terdapat dalam kandungan pupuk ini? Nah, inilah yang saya akan jabarkan, yaitu untuk unsur N-nya 13%. N ini diberikan pada tanaman-tanaman sebelum berbunga. Jadi kebutuhannya itu sangat kecil, maka ini unsur N-nya itu hanya sangat kecil, yaitu di angka 13%. Nah, yang kedua adalah ini dia, yaitu unsur K-nya atau kalium di angka 46%. Nah, unsur K ini adalah untuk kualitas buah guys, dimana nanti buahnya bisa berukuran maksimal, lalu rasanya manis, tidak keriput, tidak cepat busuk. Nah, inilah rahasia dari penggunaan KNO3 putih. Kita bandingkan untuk MKP tadi ya. Nah, untuk KNO3 putih ini untuk air 1 liter kita berikan cukup setengah sendok makan aja guys. Nah, ingat ya, bisa dikalikan dari jumlah penggunaan pupuk dosis ini. Nah, ini dia, setengah sendok makan ya. Kemudian kita aduk sampai larut. Ini kita bisa mencampurkan lagi dengan pupuk organik buatan teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman punya pupuk organik cair, silakan dicampur aja, itu akan mempercepat dari proses penyerapan nutrisinya. Nah, misalkan seperti ini ya, ini adalah pupuk organik buatan saya sendiri. Ini saya akan campurkan ke dalam pupuk campuran yang tadi saya sudah larutkan ya, MKP dan KNO3 putihnya. Nah, ini sedikit aja ya, kita berikan agar lebih mantap untuk pupuknya. Nah, pupuk organik buatan saya ini mengandung pupuk ekstra daun kelor yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Jadi pertumbuhan tanamannya itu lebih cepat ya. Teman-teman yang pengen mendapatkan pupuk organik cair buatan saya ini atau kedua pupuk ini, bisa juga ya di toko saya. Silakan kalau mau pesan di WA 0812 874 7041. Pesan sekarang juga. Nah, itulah pupuk yang saya lakukan biasa pada tanaman buah jambu madu saya, sehingga hasilnya itu bisa maksimal, manis, dan buahnya banyak serta kinclong, tidak ada cacat pada buah yang kita rawat, misalkan dari mangga, jambu, ataupun kelengkeng dan lain sebagainya. Nah, untuk teknik penyiramannya, pupuk ini kita bisa lakukan pada masa berbunga itu per 2 minggu sekali. Jadi pada saat tanaman berbuah itu sudah muncul calon-calon bunganya, kita siram 2 minggu sekali. Nanti kalau buahnya itu sudah berubah menjadi pentil-pentil calon buah ya, biasanya dia akan nanti bunganya itu berubah menjadi calon buah. Kita bisa menyiramnya seminggu sekali. Jadi bertahap naik dari jarak penyiramannya. Itulah tips dari saya, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa kan.